Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku punya cerita lucu banget dan menyentuh. Aku baru pulang dari pasar, eh, pasar pagi. Jadi di situ tuh ada eh, kejadian lucu banget. Jadi di pasar tuh kan banyak tuh ya penjual-penjual. Nah, saking seringnya belanja di situ tuh sampai apal tuh mana penjual yang baik, ada penjual yang timbangannya pas, ada penjual yang timbangannya kurang. Pokoknya udah tahu deh mana yang baik, mana yang licik gitu ya. Dan salah satu yang mau aku ulas kali ini adalah seorang pemuda penjual pisang di kaki lima. Jadi as you know, as a single person, I cannot buy hal-hal yang terlalu banyak ya, karena kan buat sendiri. Jadi kadang percuma kalau beli banyak malah kebuang. Jadi aku tuh selalu bilang ke dia, Kang, aku belinya boleh nggak cuma sekilo aja. Itu sebenarnya dia tuh mau bilang mungkin, tapi dia orangnya baik banget sih yang Akang ini gitu ya. Jadi dia tuh selalu bolehin aku gitu. Jadi dia selalu berusaha cari yang cuma sekilo, tapi sayangnya kan banyak yang lebih dari sekilo. Jadi kadang aku bilang, aduh kalau aku beli lebih dari sekilo nanti busuk, pisangnya nggak kemakan, aku kan cuma sendiri. Akhirnya dia potong tuh ya si pisangnya itu. Nah, eh, kejadian tadi tuh gini, ceritanya mau beli pisang. Di sebelah aku ada mama gitu ya, ibu-ibu gitu. Mama sih udah umur mungkin 60-an kali dia itu. Aku bilang aku mau pisang ini, tapi kok ini nggak nemu yang pas gitu ya. Akhirnya ngeliatlah pisang ini. Wih, ini pisangnya gede banget guys. Nih pisang kepok ini, tiba-tiba bergantung gitu. Aku bilang, ini kalau aku beli kebanyakan nih. Terus aku bilang, saya juga mau tuh, kata si ibu itu. Terus aku bilang sama ibu itu kan, Bu, mau nggak bagi dua? Boleh lah bagi dua. Tahu nggak, ini tuh murah banget, sekilo cuma 7.000. Jadi kami bagi dua, 4-4 itu. Sama si ibu itu ditawar lagi. Oh, kalau aku suka sungkan ya kalau nawar-nawar tuh. Terus sama ibu itu, udah 5.000 ya dengan logat Betawi, karena ternyata dia tuh dari Jakarta. Udah 5.000 aja gitu kan. "Eh, belum bisa Bu, ya paling 6 lah," dia kata si Akang itu. Bager sih Akang itu tuh ya. Baik orangnya. Ya udah 6. Aku bilang 7.000 juga udah murah, soalnya ini kualitas bagus ya pisangnya tuh, lihat tuh. Tuh, gede-gede banget. Aku diam aja, ketawa aja, aku lihat ibu itu dengan logat Betawinya nawar gitu ya. Udah 7.000 aja, 5.000 aja ya. Nggak dikasih, akhirnya 6.000 lah. Akhirnya kami bagi dua cuma 6.000 nih. Nah, udah gitu pas mau dibungkusin, si ibu Betawi ini bilang gini, no no no, itu ada pisang ini nih, pisang apa itu namanya, pisang apa nih yang kecil-kecil ini, pisang emas mungkin ya. Ada berapa pisang yang udah kelepas-lepas gitu loh dari sisirannya. Si ibu tuh bilang, ya udah nah, itu tuh masukin aja tuh, katanya gitu, pakai gayanya tuh no 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 gitu kan, pokoknya Betawi banget deh si ibu itu. Terus akhirnya si Akang tuh baik, aku juga kasih 3, si ibu itu nggak tahu berapa, jadi dia adil, jadi dia kasih juga aku gitu. Aku tuh sampai ketawa-ketawa. Udah ya, sampai situ aku masih setuju lah ya dia bagi ini gitu ya. Tapi kemudian si ibu itu maksa si Akang itu, tambahin lagi dong gitu gue. Mungkin udah langganan apa gimana gitu ya si ibu itu. Sama si Akang itu akhirnya ditambahin lagi pisang Ambon. Aku nggak minta, aku ketawa-ketawa aja dari tadi ngeliatin si ibu tuh, lucu gitu ibu itu dengan logat Betawinya gitu ya, yang kental sekali gitu ya. Tiba-tiba si Akang itu juga ngebagi lagi, dapat lagi segini tuh, dapat lagi pisang Ambon segini lagi, dibagi juga ke aku. Aku sampai ini kok berasa kayak beli cuma sedikit terus kayak ngerampok gitu, tapi si ibu tuh cuek banget. Aku bilang, aku kasih dia kan 10.000, udah Kang nggak usah dibalikin, ambil aja berapa gitu kan. Dia bilang, enggak teh, itu mah ngasih, dia bilang. Itu mah ngasih, dia bilang. Kalau sama langganan saya udah biasa, kayak kata dia kayak gitu. Tapi aku tuh jadi dapat segini banyak guys tuh ya. Jadi aku tuh berasa, aduh aku nggak tega Kang, aku bilang kayak gitu. Udah ambil aja duit aku berapa, aku bilang gitu. Nggak usah dibalikin lah gitu. Enggak teh, dibalikin loh 4.000. Uang aku tuh dibalikin. Terus tiba-tiba guys, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah, aku taruh dulu ya si pisangnya, karena berat, aku tidak bisa mengangkat berat. Jadi tiba-tiba si Kakang itu bilang ke ibu yang Betawi itu, nih
Kalau mau nih ambil aja, saya dikasih sama temen saya barusan, dia bilang saya juga nggak mungkin masaknya. Tiba-tiba dia ngasih lah satu bonggol apa coba sayuran guys. Ini nih sayuran ini tuh sawinya ada 2 ikat, bayamnya tuh ada 3 ikat. Jadi si ibu Betawi itu lucu banget. Ya udah aku bagi 2 deh sama kamu. Ya udah kamu mau nggak? Mau bu. Ya udah kita bagi dia dapat bayam 2, aku dapat bayam 1, terus ini kita bagi 2 sawinya jadi 1 ikat. Jadi pulanglah dengan bawa sayur-sayuran ini. Terus aku bilang Masya Allah, ini pemuda ini luar biasa bermental kaya ya. Terus aku bilang, Kang, insya Allah kamu bakalan jadi orang kaya, soalnya kamu benar-benar bermental kaya, jadi kamu nggak takut memberi ke orang. Terus ibu Betawi bilang, iya ya, kalau penjual lain tuh menipelit banget kayak kita minta sedikit aja itu nggak dikasih sama sekali. Kalau dia mah baik, lagian dia juga mau pulang, berat-berat dia bawa, jadi mending kasih ke kita aja. Iya bu, tapi kalau saya nggak tega. Kata saya, enggak apa-apa teh, udah biasa. Kata ya malangganan saya biasa kayak gitu. Jadi saya tuh sampai ngedoain dia, jazakallah khairan kasiran, semoga Allah meluaskan rezekimu. Kamu insya Allah jadi orang kaya, karena kamu sudah bermental kaya, kamu berani memberi ke orang lain. Jadi ini luar biasa. Jadi kita mau jadi kaya apa enggak itu sebenarnya dari mental dulu. Jadi mental kita tuh jangan ketakutan. Maksudnya gini, jangan takut kalau ngasih orang gitu, karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya membentuk mental kita bahwa kita tuh udah berkelimpahan, kita tuh udah berkecukupan, sehingga akan menarik rezeki lebih banyak. Begitu sih katanya ilmunya gitu. Jadi alangkah kontrasnya si penjual pisang yang aku sering beli ini dengan penjual-penjual yang lain yang perhitungan banget, kecuali Mas Amin sama Mas Dono. Beda itu mah, itu 2 temen baik aku yang selalu ngelebihin kalau aku belanja sama mereka. Jadi insya Allah orang-orang yang murah hati seperti ini sebenarnya sudah mengembangkan apa yang disebut dengan mental kaya. Baca deh Rich Dad Poor Dad. Jadi mental kaya itu salah satu yang aku pelajarin juga dari buku-buku yang lain adalah mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut sama jadi dia tuh kalau ngasih karena dia merasa dia udah berkelimpahan. Nah ketika kita merasa berkelimpahan, insya Allah jadi berkelimpahan beneran. Begitu sih kurang lebih lah ya secara sederhananya. Jadi kalau ada orang yang pelit, ketakutan ngasih, perhitungan, itu sebenarnya dia ngeblocking rezekinya dia gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi pulang-pulang ini dapat banyak banget pisang dan sayuran dari si akang pisang itu. Doain ya semoga dia sehat dan rezekinya lancar, karena dia sudah memberi kebahagiaan buat kami ibu-ibu langganan dia. Tapi aku bilang aku nggak pernah loh dikasih sama dia lebih. Kalau saya mah sering, kata si ibu itu. Oh berarti saya saya juga mungkin sungkan ya kali ya kalau menerima lebih dari apa yang saya bayar gitu. Tapi ya kalau dikasih ya siapa yang nggak senang dan mendoakan dia gitu. Jadinya aduh happy banget gitu ketemu satu orang di pasar yang punya mental kaya gitu loh. Jadi maksudnya banyak loh di pasar itu pedagang-pedagang itu yang kalau dia habis selesai dagang terus ada sisa-sisa dagangan dia itu dikasihin, disedekahin ke kayak Pak Rahmat yang tukang parkir yang bincang, yang gagu, yang dulu jadi penerima baksos kita itu ya. Nah itu sering di Pak Rahmat itu bawa sampai 2 kantong gitu. Jadi secara tidak langsung, sadar nggak sadar, sebenarnya pedagang-pedagang di pasar ini adalah orang-orang yang lebih banyak sedekahnya daripada kita. Jadi tiap hari mereka tuh ngasih apa, tiap hari ngasih apa. Tapi kalau yang pedagangnya memang penjualnya tuh memang generous ya, yang murah hati. Kalau yang pelit ya nggak boleh gitu, apapun nggak boleh kayak gitu. Jadi boro-boro ngelebihin, kadang-kadang timbangannya juga kurang. Jadi kita lihat aja sendiri kalau orang yang timbangannya suka dikurangin, ya biasanya sih hidupnya ya segitu-segitu aja, nggak akan maju-maju gitu loh. Nanti lihat aja, mungkin harus diteliti juga mana pedagang yang timbangannya kurang, terus kita teliti dalam waktu 10 tahun, 20 tahun ada perubahan hidup nggak, perubahan nasib nggak dari dia gitu guys. Itu penelitian yang menurut aku menarik sih, cukup menarik kalau mau dilakukan. Tapi ini long term ya penelitiannya mungkin. Tapi orang Amerika bikin penelitian sampai seumur hidup kok, sampai 70 tahun itu. Kenapa kita nggak bisa bikin penelitian yang seperti ini juga? Itu kan menarik gitu loh ya.
Begitulah pokoknya hari ini aku cuma share happy aku. Seru banget lah pokoknya. Terima kasih banget udah mau dengerin cerita orang yang suka ke pasar, karena aku percaya aku harus makan yang sehat, makan yang alami dari alam. Nah, salah satunya ini. Walaupun aku nggak begitu suka-suka amat sama pisang, tapi entah kenapa kalau aku lihat penjual itu, aku suka upayain beli gitu loh, kayak gitulah. Oke guys, semoga harimu juga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be kind, be good.